Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, bagi Bapak Ibu dan Saudara dimanapun kita berada. Senang sekali bisa berjumpa melalui live stream di Facebook ini. Saya Pendeta Yonas Trimulyo dari Los Angeles ingin sharing firman Tuhan bagi kita sekalian. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sekarang sedang ada di masa-masa yang sulit. Dunia sedang panik, dunia kacau, dunia bingung karena coronavirus atau virus corona. Korban berjatuhan di mana-mana, hati kita terangkat dan bersimpati bersama dengan keluarga yang sedang berduka. Namun juga kita yang masih diizinkan oleh Tuhan untuk hidup sampai hari ini, kita semua harus dealing dengan rasa takut yang kita hadapi. Well, ada banyak orang yang mungkin berkata, saya tidak takut. Mungkin saja. Tetapi sesungguhnya jauh di kedalaman hati kita masing-masing tentu ada rasa takut. Entah seberapa besarnya. Dan rasa takut seperti itu bukan untuk disangkal. Karena rasa takut adalah sesuatu yang nyata. Rasa takut adalah sesuatu yang harus kita hadapi sehari-hari. Kalaupun kita tidak takut dengan virus corona, kita mungkin bisa takut dengan berbagai macam hal yang lainnya. Namun izinkan saya pada saat ini men-sharingkan atau membagikan pesan Tuhan kepada kita sekalian, supaya kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Dan kita semua tahu bahwa hal-hal seperti ini pernah juga dialami oleh orang-orang di masa lalu. Sejarah membuktikan perjalanan umat Tuhan pernah mengalami masa-masa yang sulit. Bahkan pemazmur berkata di dalam Mazmur 62, pemazmur tidak menyangkal rasa takutnya. Justru pemazmur berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Jadi rasa takut bukan untuk disangkal, tetapi untuk dihadapi. Dan dihadapi dengan cara yang benar. Dan Mazmur 62 yang sudah saya bagi tadi berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Izinkan saya membaca dari Kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, yang akan menolong kita mengatasi rasa takut dan mendapatkan jalan keluar, sehingga kita mendapatkan kekuatan menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kitab Keluaran pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat 3, maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Ayat 4, aku akan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta
Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot, di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kita akan belajar dari perjalanan umat Tuhan di masa lampau. Mereka baru saja keluar dari penindasan di Mesir, dan mereka bersukacita oleh karena Musa memimpin mereka keluar menuju tanah yang sudah dijanjikan. Namun sayangnya, perjalanan dan situasi yang dihadapi bukanlah perjalanan yang mudah. Oleh karena setelah Fir'aun mengizinkan mereka pergi, ternyata Fir'aun justru berubah dan mengejar orang-orang Israel untuk dibinasakan. Dan inilah ketakutan yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan pada masa itu. Well, kita mungkin berkata, ya, ini kan beda. Mereka orang Israel, kita orang Indonesia, kita orang apapun juga kebangsaan kita. Peristiwanya mungkin berbeda, tetapi situasinya mungkin sama. Oleh karena kita menghadapi masa yang sulit, dan bahkan ketakutan yang terjadi adalah ketakutan yang sangat-sangat masuk akal. Kenapa saya katakan masuk akal? Karena mereka sedang ada di ambang kebinasaan. Kita semua tahu bahwa virus corona bukanlah sesuatu yang gampang dan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dan itulah yang menyebabkan kita takut hari-hari ini. Namun, marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Ada banyak sekali alasan untuk kita takut. Tetapi dari bagian ini, setidaknya kita belajar ada 3 alasan mengapa kita takut. Dengan belajar bagian ini, setidaknya kita akan ditolong untuk bisa keluar dari rasa takut, dan kita akan menghadapi masa-masa sulit ini dengan kekuatan dari Tuhan. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita akan menemukan setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan orang Israel atau kita merasa takut. Yang pertama kita dapatkan dari ayat yang ke-10. Kita takut karena kita tidak melihat kepada Tuhan. Keluaran 14 ayat 10, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Tidak salah menoleh. Tetapi kalau kita menoleh dan terus-menerus mengarahkan mata kita tertuju kepada ancaman, tertuju kepada musuh, tertuju kepada sesuatu yang menyebabkan kita takut, itulah yang menjadi masalah yang harus kita hadapi. Kalau kita membaca, orang Israel bukan melihat kepada Tuhan, tetapi mereka justru menoleh kepada kekuatan musuh. Musuh yang besar memang tidak dipungkiri. Namun jangan pernah lupa bahwa sebesar apapun musuh yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala apapun yang besar yang kita bisa lihat. Itu sebabnya Mazmur 121, pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
dari manakah akan datang pertolonganku? Dan menarik kalimat selanjutnya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pasal 13 juga menolong kita untuk mengingat bahwa penyertaan Tuhan ada pada kita. Ayat 21 dari pasal 13, firman Tuhan mengingatkan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22 lebih jelas lagi. Dengan tidak beralih. Dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bukankah janji ini diulang kembali oleh Tuhan di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 5b yang berkata, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dia Tuhan yang besar, dahsyat, penuh kuasa. Kita tidak perlu takut. Tetapi tugas kita adalah menguatkan hati. Caranya, jangan arahkan mata kita hanya fokus mengikuti berita-berita yang terus menakutkan. Justru kita harus memperbanyak waktu untuk kita berseru kepada Tuhan, memperbanyak waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan dan mendengar, membaca firman-Nya. Namun sayangnya kita justru terjebak oleh berita-berita yang sama sekali tidak berguna dan tidak membangun kita sekalian. Saya member di beberapa WA, WhatsApp group, dan hampir tiap hari, setiap WA group isinya corona, 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 dan corona. Dan saya harus mengambil tindakan tegas. Salah satu WA group saya sudah keluar. Karena rasanya jenuh dan membuat kita bukan dikuatkan, justru kita dilemahkan. Dan sayangnya ada banyak orang yang justru pekerjaannya tiap hari hanya mengupload, memposting berita-berita korban corona, tambah sekian, positif sekian, yang mati sekian, yang mati tambah lagi, tambah lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya dipanggil bukan untuk melihat kepada kekuatan musuh. Boleh kita mengikuti berita, tapi Anda dan saya dipanggil untuk melihat kepada Tuhan. Sebab dengan melihat kepada Tuhan dan firman-Nya, maka kita akan dikuatkan dan kita menghadapi segalanya dan melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita takut? Firman-Nya berkata di bagian yang kedua kita belajar, kita takut karena kita tidak melihat rencana Tuhan. Ayat yang keempat dari Keluaran pasal yang ke-14 berkata, Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, Aku akan menyatakan kemuliaanku. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Kita harus tahu bahwa Tuhan tidak mengizinkan kita menghadapi masalah tanpa ada rencana yang indah di balik semuanya itu. Saya tidak tahu dan kita semua juga tidak tahu. Karena yang kita lihat hanyalah korban-korban yang berguguran hari demi hari. Namun kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita dengan rencana yang luar biasa. Walau kita tidak mengenal atau belum mengetahui rencananya. Ada sebuah lagu yang sangat indah.
yang berkata demikian, apa yang harus kuhadapi hari ini? Aku tidak mungkin mengerti dan aku tidak mengerti. Namun satu hal, tanamkan di hati. Tuhan bekerja. Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Lagu yang lain lagi berkata, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu. Namun tetap ku pegang janjimu. Hatiku percaya, dan hatiku percaya. Ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Bahkan surat 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah itu setia dan Ia tidak akan membiarkan dirimu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu engkau dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Anda dan saya tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Lihat rencananya, lihat maksudnya. Walaupun hari ini kita belum bisa, tapi percayalah ada maksud Tuhan yang indah. Waktu Lazarus diizinkan mati dan Yesus diundang datang ke rumah Lazarus, Yesus sengaja tidak datang ke rumah Lazarus, tapi Yesus menunda kedatangannya dan firman-Nya berkata, supaya mereka belajar percaya. Yohanes pasal 9 mencatat ada orang yang buta sejak lahirnya. Alkitab berkata, supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan atas orang itu. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang bekerja sembarangan, tanpa rencana. Bila sesuatu Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, jangan takut. Ada rencana Tuhan yang indah. Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Waktunya bagi kita sekarang, kasih Dia. Kasih Dia lebih dalam lagi. Kasih Dia lebih indah lagi. Sebab langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya tinggal tetap. Segalanya, Mazmur 73 ayat yang ke-26 berkata, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Apa yang kita sombongkan hari-hari ini, apa yang kita miliki hari-hari ini bisa lenyap, dan semuanya tidak berarti. Hanya satu yang kita butuhkan. Lebih dari hand sanitizer, lebih dari masker, lebih dari beras, lebih dari toilet paper. Hanya satu yang kita butuhkan, yaitu Tuhan. Karena Dia yang memegang hidup kita, dan Dia menyediakan segala yang kita butuhkan, dan Dia menyediakan bahkan tempat bagi kita yang indah di surga selama-lamanya. Firman-Nya berkata, jangan takut kepada yang bisa membinasakan tubuhmu, tetapi tidak bisa membinasakan jiwamu. Tetapi takutlah kepada yang dapat membinasakan baik tubuh dan jiwamu. Waktunya kita melihat, percaya kepada rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk Indonesia. Rencana Tuhan untuk Amerika. Rencana Tuhan untuk keluarga Anda dan saya. Rencana Tuhan untuk dunia ini. Biar bumi ini penuh dengan kemuliaan-Nya. Yang ketiga, mengapa kita takut? Kita takut karena kita membesar-besarkan masalah. Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda melihat di dalam ayat ini ada kata-kata yang sangat-sangat mengagetkan.
Mereka disertai oleh Tuhan. Mereka dipimpin oleh Tuhan. Tiang awan dan tiang api masih ada bersama dengan mereka. Tapi mereka berkata, kuburan, mati, mati, kuburan, mati, mati di padang gurun. Orang Israel memastikan hal yang belum pasti. Itulah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Terlalu gampang, terlalu mudah kita memastikan yang belum pasti. Sehingga kita takut dan rasa takut itu terus menyala-nyala. Karena kita cenderung memastikan yang belum pasti menjadi pasti. Pada waktu murid-murid Tuhan berada di atas perahu, diombang-ambingkan oleh ombak dan gelombang di Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Mereka berteriak dan berkata, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ombak dan gelombang bukan berarti bahwa Anda dan saya pasti binasa. Adanya bencana bukan berarti pasti kita binasa, namun kita cenderung membesar-besarkan masalah. Kita lihat hoax di mana-mana. Setiap orang membuat berita dan kadang-kadang dibesar-besarkan tanpa kita tahu. Setiap orang yang mati, kita beritakan, kita foto, kita sebarkan di WhatsApp grup. Dan kita sebut ODP, orang dalam pengawasan, atau PDP. Saya pikir PDP itu pendeta pembantu. Ternyata PDP itu pasien dalam perawatan. Padahal orang itu belum tentu adalah korban dari virus corona. Namun itulah kenyataan. Kita sering memastikan hal-hal yang tidak pasti dan kita cenderung membesar-besarkan masalah. Mampuslah, celakalah, jiaklatlah. Contoh yang jelas. Seringkali kita berpikir kena cancer pasti mati. Kena virus pasti mati. Well, kita tidak menutup mata. Ada banyaknya orang yang meninggal karena virus dan hati kita juga turut berduka dan bersimpati, menangis akan mereka yang masih muda. Namun izinkan saya berkata, jangan memperburuk situasi dengan membesar-besarkan masalah. Lihat dengan porsi yang benar. Masalah mungkin memang benar, besar. Tetapi Yesus lebih besar dari masalah kita. Apa yang kita takutkan? Mungkin ada di antara kita yang sedang takut hari-hari ini. Anda sudah membaca Mazmur 91 pun masih takut. Karena memang kita tidak diperintahkan hanya membaca Mazmur 91. Firman Tuhan berkata, supaya kita merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kepada Yosua yang harus mengambil alih tongkat kepemimpinan dari Musa, firman Tuhan berkata berulang kali dalam kitab Yosua pasal 1, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan di ayat yang ke-8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab ini. Tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan tenggelam dalam rasa takutmu. Bukan hanya Anda yang sedang mengalami rasa takut. Tapi orang-orang di seluruh dunia menghadapi rasa takut yang sama.
Biarlah rasa takut itu mendorong dan menolong kita untuk kita dekat, mencari Tuhan, menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan bukan tenggelam di dalam rasa takut kita. Jangan melihat besarnya masalah. Lihatlah Tuhan yang ada bersama dengan kita. Jangan memastikan hal-hal yang belum pasti. Dan yang terakhir, jangan membesar-besarkan masalah. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat siaran ini. Tuhan memberkati.